Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, ada kabar yang sangat baik ya dari timnas Indonesia. Jadi seorang jurnalis bernama Antonio Angelini, jurnalis Italia, menyebutkan bahwa Juventus tertarik untuk mendatangkan Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes dari Venezia, dan sekarang katanya scoutingnya sedang memantau perkembangan karir dari Jay Itzes. Dan setelah mendengarkan rumor ini, kabarnya Venezia mematok harga 20 juta euro untuk back tengah andalannya. Dan ini kalau Juventus jadi mendatangkan Itzes dengan harga segini, ini bisa dibilang akan menjadi Jay Itzes ini bisa dibilang akan menjadi back termahalnya Juventus ya. Dan ini adalah kabar yang sangat luar biasa untuk supporter Indonesia. Kita lihat dinamika yang terjadi setelah kabar ini mencuat, luar biasa. Semua media memberitakan soal Jay Itzes. Karena di sepanjang perjalanan sepak bola Indonesia so far, dari yang udah gue tonton sejak gue nonton timnas itu dari 2007 ya, dari Piala Asia Indonesia 2007 itu pertama kali gue nonton timnas. Terus gue ngikutin total, bener-bener ngikutin 18 tahun ini, gue ngikutin banget gitu ya. Ini pertama kalinya gue happy mendengar kabar ini gitu ya. Ini happy banget sih gue, karena nggak pernah kan kita dengar, mungkin 20 tahun terakhir, mendengar kabar pemain kita dilirik oleh salah satu tim besar di dunia. Nggak pernah gitu, apalagi dia diproyeksikan untuk menjadi pemain inti di tim itu. Jadi untuk gue ini adalah kabar yang sangat mewah. Kapan lagi ada pemain timnas Indonesia dihargai 20 juta euro? Nggak ada. Either itu Kevin Dix, either itu Mads Hilgers yang sekarang punya nilai pasar yang paling tinggi. Itu kan Mads Hilgers saja itu kan sempat diminati oleh PSV kan. Itu pun Twente meminta 10 juta euro. Jay Itzes 20 juta euro, jauh lebih mahal. Itu jauh sekali melebihi harga pasarnya Jay Itzes yang 3,5 juta euro. Jadi luar biasa sekali. Keren banget ya. 3,5 atau 3, intinya di sekitaran 3 juta euro kan harga Jay Itzes itu pasarannya di transfer market. Jadi ini bisa dibilang 7 kali lipat harga yang dibanderol oleh Venezia, karena memang Itzes ini adalah salah satu pemain kunci di Venezia. Dimana di Venezia dia udah main 22 pertandingan dengan sumbangsi 1 gol. Kan luar biasa sekali kan untuk pemain yang seharga 3 juta euro di Serie A punya statistik yang seperti itu. Ini kan sangat luar biasa ya, dan bisa dibilang Jay Itzes ini salah satu pemain Asia terbaik sekarang yang dipunyai oleh Asia. Salah satu back terbaik lah bisa dibilang, karena kalau kita bicara back yang bermain di Liga Eropa ya, itu kan nggak terlalu banyak ya. Ada Ko Itakura, Kim Min-jae, nggak banyak gitu yang perform di Eropa. Zion Suzuki kiper, terus kemudian pemain Parma itu yang dari Australia, siapa tuh, jadi kan nggak banyak ya. Dan mendengar kabar seperti ini kan tentu saja membuat kita menjadi wah gitu, wah sekali kan. Sekarang timnas Indonesia kita itu benar-benar udah semewah ini. Kita norak dikit nggak apa-apa ya, karena apa, kita kan pertama kalinya pemain timnas Indonesia itu ada di titik yang seperti ini. Pertama kalinya banget kan, meskipun dia pemain diaspora bisa dibilang. Pertama kalinya banget, dan wah, ini dinamika supporter akan luar biasa sih. Ini kan bisa dibilang adalah hiburan yang luar biasa di luar kontroversi yang udah terjadi di bulan Januari. Di bulan Januari ini kan kontroversinya ini banyak sekali. Itu kan dimulai dari Sintayong yang gagal di AFF, itu yang pertama kan. Itu kemudian Sintayong dipecat, dan penggantinya Kluivert kan tidak punya karir kepelatihan yang bagus, jadi itu kan drama lagi. Kemudian Towel dan Sintayong, itu kan drama juga. Sekarang Sintayong dengan Buzzer, drama juga.
Kemudian Erick Thohir, drama juga. Jadi dramanya tuh banyak sekali sepak bola Indonesia ini di bulan Januari. Jadi bisa dibilang kabar-kabar bahagia seperti Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach, Arhan starter terus di Bangkok. Ya kan, kemudian Jai Itzes sekarang diminati di Juventus, Ragnar Oratmangun yang berhasil membawa Dender ke 10 besar. Kemudian apalagi kabar baik timnas Indonesia tuh, Ole Romeni yang akhirnya pasti dinaturalisasi, dan Jairo juga udah fix akan dinaturalisasi. Jadi seolah-olah setelah segala drama yang terjadi, timnas Indonesia ini terus diberikan berita-berita yang positif. Ini kan bisa menumbuhkan optimisme dari kita. Dan gue harap hal positif seperti ini itu bisa terus berlanjut. Ole Romeni debut, Marcelino debut. Jadi seolah-olah setelah drama Sintayong ini selesai, seolah-olah kabar baik itu selalu muncul lah dari timnas Indonesia. Hampir jarang lah ada kabar jelek setelah drama-drama hebat yang terjadi di bulan ini gitu, di bulan Januari. Jadi gue sangat-sangat menyambut baik kabar ini. Bayangkan di tahun depan, ini kalau Venezia terdegradasi ya, ini sih Jai Itzes akan menjadi nama yang cukup mahal sih di bursa transfer. Kenapa? Karena kayaknya udah nggak mungkin ya pemain sekaliber Itzes ini bermain di level Serie B. Kayaknya nggak mungkin bisa nih Jai Itzes ini berkarir di tim papan tengah. Jadi kalau gue hitung-hitungannya adalah, kalau Jai Itzes ditarik oleh tim papan tengah kayak Torino, kemudian tim papan tengah itu Fiorentina, gitu-gitu, Itzes sih bisa banget jadi starter ya. Dan kalau bermainnya di level Juventus, Milan, kan AC Milan juga dikabarkan sedang memantau Itzes juga kan. Milan, kemudian Inter Milan, mungkin dia akan jadi sub ya dengan levelnya yang sekarang. Jadi gue sih sebenarnya berharap Itzes ini ke tim papan tengah dulu ya. Ke tim papan tengah, kemudian ke tim-tim yang tim papan tengah tapi yang langganan Eropa lah. Kayak Fiorentina kan langganan Eropa, Lazio langganan Eropa gitu ya. Supaya dia bisa diberi kesempatan starter terus dan mengembangkan potensinya. Karena potensi Itzes ini masih besar sekali guys. This guy ini masih 24 tahun. Di umur 24 tahun pun Virgil van Dijk masih main di Soton. Masih main di tim papan bawah Liga Inggris. Itzes pun sama di usia 24 tahun dia masih main di tim papan bawah Venezia. Jadi gue harap Itzes menemukan dulu peak performanya, supaya nanti ketika dia beralih ke tim yang benar-benar besar, dia memang sudah ada di level starter. Karena gini, akan sangat disayangkan kalau Itzes ke tim besar tetapi cadangan, itu lumayan disayangkan sebenarnya. Jadi ada stepnya gitu, kayak setahun 2 tahun di tim papan tengah dulu, ketika dia perform baru di umur 26, 27 dia diangkut ke tim besar dan jadi starter di tim besar. Itu akan menjadi puncak karir yang luar biasa untuk Itzes. Ini nextnya ya. Nextnya. Semoga di beberapa tahun ke depan ada pemain Indonesia yang mendapatkan juara UCL. Itu benar-benar mimpi gue banget sih. Ini kalau ada pemain Indonesia yang menjadi juara di UCL ya, kita kan nggak tahu karirnya Hilgers ya. Hilgers kan masih 23 tahun, dia masih sangat bisa pindah ke tim yang lebih besar dari Twente. Kemudian ada Kevin Dix, kemudian ada siapa lagi yang potensial untuk masuk ke tim besar. Verdong masih potensial, kemudian Ole Romeni masih potensial gitu ya. Gue harap sih ada yang gak usah juara UCL lah, juara liga aja. Kayak contoh mungkin Itzes juara Liga Italia, atau Ole Romeni Marcelino juara di Championship Series, atau Ragnar juara di Liga Belgia,
Bahkan kalau bisa Kevin Dix dengan Borussia Mönchengladbach juara di Liga Jerman gitu ya. Wah, ini akan menjadi booster banget untuk timnas Indonesia. Luar biasa itu.